Sudah 5 tahun berlalu sejak hari itu. Hari ketika laut menelan semua kebahagiaanku. Hari ketika suamiku, Raka, pergi berlayar dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, rumah kecil kami di pinggiran kampung terasa begitu sepi. Hanya suara angin sore dan tawa kecil anakku, Alia, yang membuatku tetap bertahan menjalani hidup. Setiap pagi aku membuka jendela yang sama, melihat ke arah laut yang dulu menjadi saksi kepergiannya. Di sana, ombak masih datang dan pergi, seolah mengingatkanku pada janji-janji yang pernah ia ucapkan. Janji untuk pulang. Janji untuk membangun masa depan bersama. Janji yang kini tinggal kenangan. Aku masih menyimpan semua barang miliknya. Baju kerja yang sudah memudar, topi nelayan yang robek di pinggirannya, bahkan aroma asin yang menempel pada jaket lusuhnya masih terasa ketika ku pegang. Alia sering bertanya, "Mama, ayah di mana sekarang?" Pertanyaan itu selalu membuatku tercekat. Aku hanya bisa tersenyum samar dan menjawab, "Ayah sudah tenang di tempat yang lebih baik, Nak." Padahal di dalam hati, aku belum pernah benar-benar yakin. Waktu berjalan pelan, tapi luka itu tidak pernah hilang. Aku bekerja serabutan, menjahit pakaian orang di rumah agar bisa menghidupi Alia. Hidup kami sederhana, tapi cukup. Hanya saja, setiap kali aku melihat keluarga kecil lain di kampung ini tertawa bersama, ada ruang kosong di dadaku yang tak bisa kuisi. Pagi itu, matahari baru naik. Aku pergi ke pasar untuk menjual hasil jahitanku. Jalanan desa masih becek setelah hujan semalam. Di antara ramainya orang berbelanja, mataku tiba-tiba terpaku pada sosok seorang pria. Ia duduk di bangku kayu depan warung kopi, mengenakan baju lusuh dan topi usang. Tangannya kotor, memegang karung berisi botol bekas. Tapi bukan itu yang membuatku terhenti. Ada sesuatu pada wajahnya. Garis rahangnya, cara ia menunduk, bahkan gerak tangannya saat mengikat sandal. Semua itu begitu mirip dengan Raka. Tubuhku kaku seketika. Seolah waktu berhenti berputar. Suara pedagang, derit becak, dan hiruk-pikuk pasar tiba-tiba lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri, berdetak cepat, nyaris memekakkan telinga. Aku mencoba mendekat beberapa langkah, menatap lebih jelas. Ia mengangkat wajahnya sesaat, dan mata kami bertemu. Tatapan itu, tatapan yang selama ini hanya bisa kulihat dalam mimpi. Tatapan yang pernah membuatku merasa aman dan dicintai. Tapi kali ini berbeda. Tatapan itu kosong. Seperti mata seseorang yang tidak mengenal apa-apa. Aku mundur perlahan. Napasku sesak. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin wajah itu hanya mirip. Tapi semakin kutatap, semakin aku yakin itu dia. Itu Raka. Sejak hari itu, pikiranku tidak tenang. Aku bahkan tidak bisa tidur malamnya. Wajah pria itu terus muncul dalam bayanganku. Rasanya mustahil. Tapi hatiku menolak percaya bahwa aku salah. Ada sesuatu yang ingin disampaikan takdir lewat pertemuan itu. Dan aku tahu, aku harus mencari tahu. Keesokan harinya, aku kembali ke pasar dengan alasan menjual kain. Tapi sebenarnya, aku hanya ingin melihat pria itu lagi. Entah kenapa, aku merasa langkahku akan membawaku ke sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupku. Aku berdiri di antara keramaian, menatap sekeliling, menunggu. Lalu dari kejauhan, aku melihatnya lagi. Kali ini lebih dekat. Ia sedang memungut botol, berjalan pelan sambil menunduk. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma asin laut yang tiba-tiba terasa begitu familiar. Aku menarik napas dalam-dalam. Dalam hati aku berbisik lirih. "Raka, benarkah itu kamu?" Bisikku lirih, hampir tak terdengar di antara suara pasar yang mulai ramai. Aku berdiri mematung, tubuhku gemetar tak terkendali. Pria itu menoleh sekilas, lalu kembali memunguti botol-botol plastik yang berserakan di jalan. Tak ada sedikit pun tanda ia mengenaliku. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin aku yakin, itu memang dia. Ada sesuatu pada cara ia berjalan. Langkahnya pelan tapi mantap, sedikit pincang di kaki kiri, persis seperti Raka setelah terjatuh dari perahu beberapa bulan sebelum kecelakaan itu. Aku tak mungkin salah ingat. Luka itu adalah kenangan yang tertanam kuat di pikiranku. Aku menelan ludah,
mencoba menenangkan diri. Mungkin aku harus menghampirinya. Tapi entah kenapa, kakiku terasa berat. Ada ketakutan aneh yang menahanku. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau ternyata dia bukan Raka? Atau lebih buruk lagi, bagaimana kalau dia benar-benar Raka, tapi sudah melupakan aku dan Alia? Aku menunduk. Jemariku menggenggam ujung tas belanjaan hingga kaku. Lalu, entah dorongan dari mana, aku melangkah mendekat. "Permisi, Pak." Suaraku bergetar. Pria itu menoleh. Matanya tajam tapi kosong. Seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu namun tak tahu apa. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Suaranya, Tuhan, suaranya sama. Nada rendah yang dulu selalu menenangkanku setiap kali aku resah. Aku menatap lekat-lekat wajahnya. Ada garis halus di pelipis yang dulu belum ada, kulitnya lebih gelap terbakar matahari. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Dia adalah Raka. "Maaf, saya seperti pernah kenal Bapak," kataku pelan. Ia tersenyum sopan. "Mungkin saya mirip dengan seseorang, Bu. Saya sering dengar orang bilang begitu." Jawabannya menohok dadaku. Aku tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang. "Tapi, nama Bapak siapa?" tanyaku lagi, berusaha mencari celah. "Rian," katanya mantap. "Nama saya Rian. Saya tinggal di ujung kampung sebelah, di rumah kecil dekat sawah." Rian. Nama yang asing. Tapi matanya, senyumnya, cara ia mengusap peluh di dahi, semuanya begitu familiar. Aku terdiam. Dunia di sekelilingku seakan menghilang. Hanya ada dia dan suaranya yang bergema di kepalaku. Aku ingin berteriak, ingin memeluknya, ingin mengguncangnya dan berkata, "Kau suamiku, Raka." Tapi lidahku keluh. Ia mengangguk sopan, lalu berlalu sambil memanggul karungnya yang berat. Aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Tubuhnya tertelan kerumunan pasar. Hari itu aku pulang dengan dada sesak. Sepanjang jalan aku hanya memandangi tanah, tak peduli dengan debu yang menempel di rokku. Di rumah, Alia menyambutku dengan senyum ceria. "Mama bawa roti?" katanya polos. Aku mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Pikiran ini masih dipenuhi wajah pria itu. Setiap detik terasa seperti mimpi yang aneh. Antara rindu dan rasa takut bercampur jadi satu. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit, mendengar detik jam dinding yang berdetak lambat. Hujan turun pelan, mengetuk genteng satu persatu. Dalam gelap, bayangan Raka muncul di benakku. Senyumnya, suaranya, caranya memanggil namaku dengan lembut. Dan kemudian, wajah pria itu, Rian, muncul bergantian. Seperti dua sisi dari satu jiwa. "Kalau benar itu kamu, Raka, kenapa kamu sembunyi dariku?" bisikku. "Kenapa kamu biarkan aku menangis selama ini?" Keesokan paginya aku kembali ke pasar. Aku tahu itu gila, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku harus melihatnya lagi. Aku harus tahu kebenarannya. Udara pagi terasa dingin. Kabut tipis menyelimuti jalanan tanah yang becek. Aku berdiri di dekat warung kopi tempat ia biasa duduk kemarin. Tapi kursi itu kosong. Aku menunggu. 15 menit. Setengah jam. Hampir 1 jam. Tapi sosoknya tak kunjung muncul. Saat aku hendak pulang, seorang ibu penjual nasi uduk menatapku ramah. "Nyari Rian ya, Bu?" katanya sambil tersenyum. Aku terkejut. "Iya, Bu. Dia nggak kesini hari ini. Biasanya pagi-pagi dia udah muter ngumpulin botol. Kadang mampir ke sini buat minum kopi. Tapi tadi katanya lagi bantu ibunya yang sakit," jawab si penjual. "Ibunya yang sakit? Jadi dia memang punya keluarga." Aku menelan ludah. "Ibunya tinggal di mana, Bu?" Ibu itu menunjuk arah utara. "Di ujung kampung situ. Rumahnya kecil, dekat sawah. Tapi hati-hati, jalannya becek." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Langkahku terasa ringan tapi hati ini berat. Antara penasaran dan takut bersatu jadi satu perasaan yang sulit dijelaskan. Aku mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan ibu tadi. Setelah melewati ladang jagung dan jembatan kayu kecil, akhirnya aku melihat rumah itu. Rumah reyot berdinding bambu, dengan atap seng yang sebagian sudah berkarat. Di depan rumah,
Tergantung beberapa botol plastik bekas, mungkin hasil kerja Rian hari-hari ini. Aku bersembunyi di balik pohon pisang, mengintip pelan. Dari jendela yang terbuka, kulihat sosoknya sedang duduk di lantai. Ia menyiapkan bubur untuk seorang perempuan tua yang terbaring lemah di tikar. Suara lembutnya terdengar samar tertiup angin. "Ibu makan dulu ya. Biar nanti minum obatnya gampang." Aku menggigit bibir. Air mataku menetes tanpa sadar. Raka, dulu juga begitu penyayang pada ibunya. Aku tak bisa menahan perasaan ini lebih lama. Aku ingin masuk, ingin memanggil namanya. Tapi saat aku melangkah, langkahku terhenti. Bagaimana kalau dia menolak? Bagaimana kalau ibu tua itu adalah ibunya yang baru? Aku mundur perlahan. Dalam diam aku memutuskan satu hal, aku akan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupannya sekarang, tanpa membuatnya curiga. Hari-hari berikutnya aku mengamati dari jauh. Setiap sore ia pulang membawa karung besar di pundak, berjalan melewati sawah yang sepi. Kadang ia berhenti di pinggir sungai, mencuci tangan dan wajahnya, menatap air lama sekali. Seolah sedang mencari potongan masa lalu yang hilang. Aku juga berbicara dengan beberapa pedagang pasar. Mereka semua mengenal Rian sebagai pria pendiam dan baik hati. Tak banyak bicara, tapi selalu sopan. Beberapa bilang, ia sering terbangun di malam hari sambil memegangi kepala, seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Mendengar itu, hatiku serasa diremas. Itu persis seperti kebiasaan Raka dulu, setelah mengalami kecelakaan kecil di laut. Ia sering mengigau memanggil namaku, seolah takut aku menghilang. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, membasahi jalanan desa. Aku berdiri di depan cermin tua di kamar, menatap wajahku yang mulai menua. "Kalau benar itu kamu, Raka," gumamku pelan, "aku akan menunggumu, ingat lagi. Aku akan menunggumu, meski harus selama apapun." Angin malam berembus lewat jendela. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh perlahan. Dalam hening, satu hal pasti. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menemukan kebenaran, meski harus menelusuri luka lama yang pernah kubiarkan terkubur bersama waktu. Dan mungkin, saat semuanya terbuka, aku akan tahu apakah yang berdiri di depanku itu benar-benar Raka, atau hanya bayangan cinta yang tak pernah mati. Pagi itu, aku sudah berdiri di balik pohon pisang yang sama, menatap rumah reyot di ujung kampung itu. Embun masih menempel di daun-daun padi, dan sinar matahari baru saja muncul di balik bukit. Di depan rumah, pria itu, Rian, atau mungkin Raka, sedang menjemur karung plastik yang masih basah. Tubuhnya tampak lelah, tapi tatapannya tenang. Aku mengamati setiap gerakannya dengan seksama. Cara ia menggulung lengan bajunya, cara ia menepuk debu dari bahunya, bahkan cara ia menatap langit. Semuanya mengingatkanku pada seseorang yang dulu begitu kukenal. Tapi kali ini aku tidak ingin hanya menebak-nebak. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Dari kejauhan, aku mendengar suara batuk dari dalam rumah. Ia segera bergegas masuk, membawa segelas air hangat. Tak lama kemudian, terdengar suara lembutnya menenangkan seseorang. Aku mendengar jelas, "Ibu minum dulu ya, nanti kepala ibu nggak pusing lagi." Nada suaranya lembut sekali. Aku menutup mulut menahan isak. Dulu, setiap kali aku sakit, Raka juga berbicara seperti itu. Kalimat yang sama, nada yang sama. Langkahku maju satu, tapi hatiku menahan 2 langkah mundur. Aku takut jika aku muncul tiba-tiba, semuanya akan hancur. Mungkin dia akan kaget, atau malah marah. Atau lebih buruk lagi, dia menatapku tanpa mengenali siapa aku. Aku memutuskan untuk menunggu sampai malam. Saat hari mulai gelap, aku bisa lebih leluasa mengamati tanpa terlihat. Malam itu angin berhembus kencang. Bulan separuh bersembunyi di balik awan. Aku berjalan perlahan melewati pematang sawah, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di desa sebelah. Rumah itu tampak remang dari kejauhan, diterangi lampu minyak kecil. Dari jendela, kulihat Rian sedang duduk di lantai, mengelap keringat di dahi ibunya yang tampak lemah. Wajah ibu tua itu tampak damai, meski garis usianya dalam. Sesekali ia tersenyum, memandangi pria itu dengan tatapan penuh kasih. "Nak, kalau besok kamu berangkat ke kota, hati-hati ya. Jangan terlalu jauh nyari botol.
Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Rian menunduk. Iya, Bu. Saya nggak akan jauh-jauh. Saya janji. Kata-kata itu menampar hatiku. Dulu Raka juga begitu. Ia selalu menepati janji, sekecil apapun. Aku menggenggam dada. Rasa sesak mulai merayap. Tapi yang membuatku terpaku adalah kalimat berikutnya. Ibu tua itu melanjutkan pelan. Kamu tahu, Nak, waktu kamu ditemukan 5 tahun lalu di tepi laut, ibu pikir kamu nggak akan selamat. Badanmu penuh luka. Kamu nggak ingat siapa kamu. Tapi waktu kamu buka mata dan panggil ibu, rasanya ibu pengin jagain kamu seumur hidup. Aku tertegun. Nafasku tercekat. 5 tahun lalu. Tepat tahun saat Raka dinyatakan hilang di laut. Aku memejamkan mata, menahan tangis. Jadi benar, ia selamat. Tapi kehilangan ingatan. Dan sekarang, ia hidup sebagai orang lain. Sebagai Rian. Aku ingin masuk dan mengatakan semuanya. Tapi tubuhku kaku. Aku hanya bisa berdiri di sana, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut ibu tua itu, sementara air mataku jatuh membasahi tanah. Keesokan harinya aku datang lagi ke pasar. Tapi kali ini bukan untuk menjual kain. Aku ingin bicara dengan orang-orang yang mengenal Rian. Aku bertemu dengan Pak Darto, pemilik warung kopi tempat Rian sering duduk. Oh, Rian ya, katanya sambil mengaduk kopi hitam. Dia orangnya baik, Bu. Nggak pernah minta apa-apa, kerja keras. Tapi kadang suka aneh. Kalau malam suka duduk sendirian, bengong, kayak mikirin sesuatu. Pernah juga saya lihat dia nangis diam-diam. Nangis? Tanyaku, mataku membulat. Iya, Bu. Sambil ngomong pelan, maafkan aku, gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Mungkin masa lalunya berat. Aku menggigit bibir. Hatiku terasa seperti dirobek. Itu pasti Raka. Kata, maafkan aku, adalah kalimat yang sering ia ucapkan setiap kali merasa bersalah, bahkan untuk hal kecil. Saat aku hendak pergi, Pak Darto menambahkan, kalau ibu mau ketemu dia, nanti sore dia biasa ke sungai di belakang kampung. Sering nyuci botol di sana. Aku mengangguk cepat. Terima kasih, Pak. Langkahku terasa ringan tapi jantungku berdetak cepat. Sore ini, aku akan menemuinya. Aku akan bicara, meski apapun yang terjadi setelahnya. Sore menjelang. Langit mulai jingga, dan burung-burung kembali ke sarang. Aku berjalan ke arah sungai kecil di belakang kampung. Suaranya gemericik lembut, dikelilingi pohon bambu yang berdesir diterpa angin. Dari kejauhan, kulihat dia sedang berjongkok, mencuci botol plastik. Aku berdiri di seberang sungai, memperhatikannya. Wajahnya tampak tenang, tapi di balik ketenangan itu, aku bisa melihat kelelahan dan luka yang dalam. Aku mengumpulkan keberanian, lalu bersuara, Raka. Ia berhenti mencuci. Bahunya menegang. Lalu perlahan ia menoleh. Apa? Tanyanya pelan, suaranya serak. Raka, ini aku, Nisa. Ia menatapku lama, seolah berusaha mengenali wajahku. Tapi tak ada ekspresi terkejut di sana. Hanya kebingungan. Maaf, Bu, katanya sopan. Saya nggak kenal dengan nama itu. Aku melangkah mendekat, air sungai membasahi kakiku. Kau nggak kenal aku? Lihat aku, Raka. Aku istrimu, Nisa. Kita punya anak, Alia. Ia mundur selangkah. Matanya melebar, tapi bukan karena ingat, karena takut. Bu, jangan bercanda. Saya ini cuma pemulung. Saya nggak punya istri. Saya nggak punya anak. Mungkin ibu salah orang. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menggenggam tanganku sendiri agar tak gemetar. Tidak, aku tidak salah. Kau hilang 5 tahun lalu. Orang-orang bilang kau meninggal. Aku menunggumu setiap hari. Kau janji akan pulang, Raka. Ia menatap tanah, lalu bergumam lirih. Nama itu terasa familiar. Aku menatapnya penuh harap. Tapi saya nggak tahu kenapa, lanjutnya pelan. Kalau dengar nama itu, kepala saya sakit sekali. Ia memegangi pelipisnya. Napasnya terengah. Aku panik, mendekat ingin menolong, tapi ia mundur cepat. Jangan dekat-dekat, Bu.
Saya nggak mau. Saya nggak kenal siapapun. Ia berlari menjauh, meninggalkanku berdiri di tepi sungai dengan air mata yang mengalir deras. Malam itu aku tak bisa berhenti menangis. Di kamarku, aku menatap foto pernikahan kami yang kusimpan di laci. Senyum Raka di foto itu begitu hangat, seolah memanggilku. Aku tahu kini, suamiku memang masih hidup. Tapi ia hidup tanpa ingatan, tanpa masa lalu, tanpa aku. Namun satu hal yang tak bisa kupungkiri, tatapannya tadi, meski penuh kebingungan, tetap sama. Itu tatapan yang dulu membuatku jatuh cinta. Tatapan yang dulu berjanji untuk tidak pernah pergi. Dan aku tahu, aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus membuatnya ingat. Aku harus menolongnya menemukan dirinya sendiri. Meski harus menyelami luka lama yang paling dalam, aku akan melakukannya. Aku menatap keluar jendela. Di kejauhan, suara ombak terdengar samar, seolah memanggil. Di antara angin malam yang dingin, aku berbisik pelan. Tunggu aku, Raka. Aku akan membuatmu ingat siapa dirimu, dan siapa yang kau cintai. Bisikan itu masih menggema di kepalaku saat matahari pagi menembus jendela kecil kamarku. Semalam aku hampir tak tidur. Bayangan wajahnya terus muncul di pelupuk mata, berselang-seling antara masa lalu dan kenyataan. Wajah Raka yang dulu penuh kasih kini tergantikan dengan sosok Rian yang asing, ragu, dan terluka. Aku duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami yang kini mulai pudar warnanya. Aku usap pelan debu di permukaannya, seolah bisa menghapus jarak 5 tahun yang telah memisahkan kami. Dalam diam aku berjanji, aku akan membuatnya mengingat semua. Tentang aku, tentang Alia, tentang rumah yang dulu pernah kami bangun bersama dengan cinta dan doa. Hari itu, aku memutuskan kembali ke pasar. Aku tahu, Rian pasti akan kembali ke sana mencari botol seperti biasanya. Aku ingin melihatnya lagi. Bukan sekadar menatap dari jauh, tapi mencoba menyentuh sesuatu yang lebih dalam, hatinya. Langkahku cepat, tapi dadaku sesak. Di tengah keramaian pasar, mataku berkeliling mencari sosoknya. Di sudut warung kopi, aku melihat punggungnya yang tegap tapi membungkuk lelah, sedang meneguk segelas kopi hitam panas. Aku menarik napas panjang, menguatkan diri. Langkah demi langkah ku dekatkan tubuhku ke arahnya. Pagi, sapaku pelan. Ia menoleh. Tatapannya datar, tapi kali ini ada sedikit keraguan di sana. Oh, ibu yang kemarin itu ya? Aku tersenyum kecil. Iya. Maaf kalau waktu itu saya membuat Bapak takut. Ia menggeleng perlahan. Tidak apa. Saya cuma tidak suka kalau orang bicara hal yang saya tidak tahu. Aku duduk di bangku seberang, memperhatikannya. Wajahnya tampak letih, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Boleh saya tanya sesuatu? Ucapku. Iya, Bu. Kalau Bapak dengar nama Raka, apa yang Bapak rasakan? Ia terdiam. Matanya menatap kosong ke arah meja kayu di depannya. Urat di pelipisnya menegang. Nama itu sering muncul di kepala saya, katanya lirih. Tapi saya nggak tahu kenapa. Kalau saya coba mengingat, kepala saya sakit sekali. Seperti ada sesuatu yang dikunci di dalam sana. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata. Mungkin karena nama itu penting untuk Bapak. Mungkin, katanya. Tapi saya nggak berani cari tahu. Kadang saya takut, Bu. Takut kalau saya ingat sesuatu yang malah bikin saya kehilangan semuanya. Aku ingin berkata, kau sudah kehilangan semuanya. Tapi aku tahan. Aku tak ingin menakutinya lagi. Aku hanya berkata lembut, kadang kita memang harus membuka luka lama, supaya bisa sembuh. Ia menatapku lama, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Tapi sebelum sempat aku lanjut bicara, seorang pedagang lewat memanggil namanya. Rian. Ibumu nyari kamu. Ia berdiri cepat, menatapku sekilas. Saya harus pergi dulu. Ibu saya sendirian di rumah. Aku mengangguk pelan. Boleh saya ikut? Saya ingin kenalan dengan ibu bapak. Ia tampak ragu. Tidak perlu, Bu. Rumah saya jauh. Jalannya becek. Aku tersenyum tipis. Saya terbiasa berjalan jauh. Saya tidak apa-apa. Ia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya menyerah. Baiklah,
Kalau ibu mau. Kami berjalan menyusuri jalan berlumpur di tepi sawah. Di sepanjang jalan, aku mencuri pandang. Setiap langkahnya, setiap tarikan napasnya, semuanya begitu akrab di mataku. Ia mungkin lupa padaku, tapi tubuhku masih mengingat setiap gerakannya. Rumah kecil itu tampak sama seperti kemarin. Ketika kami masuk, ibu tua itu sedang duduk di kursi bambu, menatap keluar jendela. Ia tampak lemah, tapi senyumnya hangat. "Ini ibu saya, Bu," kata Rian pelan. "Namanya Ibu Wati." Aku mendekat, menunduk hormat. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Nak," jawabnya lembut. "Siapa ini, Yan?" "Teman dari pasar, Bu," jawab Rian cepat. "Namanya? Siapa ya, Bu?" Aku tersenyum. "Nisa, Bu." "Ah, Nisa," ucapnya sambil tersenyum ramah. "Terima kasih sudah mau mampir. Jarang ada orang yang mau datang ke rumah kami. Rian ini sering sendiri, kerja terus. Saya kasihan lihatnya." Aku menatap wajah ibu itu, lalu beralih ke Rian. "Rian memang orang baik, Bu. Saya lihat sendiri, caranya merawat ibu, luar biasa." Rian menunduk. Wajahnya sedikit memerah. "Sudah, Bu. Ibu istirahat aja, nanti saya masak." Ibu Wati tertawa kecil. "Kamu ini selalu sibuk. Duduk dulu, Nak Rian. Biar ibu ngobrol sebentar sama tamu cantik ini." Aku duduk di sebelahnya. Sementara Rian ke dapur menyiapkan air panas. Ibu Wati menatapku dalam. "Kamu sudah kenal lama dengan anak saya?" Aku menelan ludah. "Belum lama, Bu. Tapi rasanya seperti sudah pernah kenal." Ibu itu mengangguk pelan. "Banyak orang bilang begitu. Mungkin karena wajahnya tenang. Tapi dia ini orangnya pendiam, Nak. Dulu waktu pertama kali ibu temukan di pantai, dia tidak ingat apa-apa. Bahkan namanya sendiri pun tidak. Ibu yang memberinya nama Rian." Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh. "Dia banyak menolong ibu," lanjutnya. "Setiap hari dia kumpulkan botol. Kadang kerja jadi buruh di ladang. Tidak pernah mengeluh. Tapi kadang ibu lihat dia melamun, menatap laut lama sekali. Ibu pikir, mungkin masa lalunya ada di sana." Aku menggenggam tangan tua itu pelan. "Mungkin suatu hari dia akan ingat, Bu. Kadang masa lalu datang sendiri ketika waktunya tiba." Rian muncul membawa 2 gelas teh hangat. "Sudah cukup ngobrolnya, Bu. Ibu harus istirahat." Aku tersenyum tipis, menatapnya lama. Dalam diam, aku ingin berkata bahwa aku bersyukur karena ia masih hidup, tapi juga hancur karena ia tidak lagi mengenalku. Malam itu aku duduk di tepi pantai, tidak jauh dari rumahku. Ombak berkejaran pelan, dan angin laut meniup rambutku lembut. Dulu, tempat ini adalah tempat kami sering berbagi cerita. Sekarang, hanya kenangan yang berbicara. Aku menatap langit yang penuh bintang, lalu berbisik pelan, "Tuhan, kalau Engkau mengembalikan dia padaku, jangan ambil lagi ingatannya. Tapi kalau ia memang ditakdirkan untuk melupakan aku, maka kuatkan aku untuk tetap mencintainya dalam diam." Air mata menetes satu persatu. Angin malam terasa lebih dingin malam ini, tapi anehnya, aku juga merasa sedikit hangat, karena di suatu tempat yang tak jauh dari sini, suamiku masih hidup. Namun aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Luka lama baru saja terbuka, dan mungkin, rasa sakitnya belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan datang. Aku menatap ke arah kampung sebelah, tempat ia tinggal bersama ibu angkatnya. Dalam hati aku berjanji, besok aku akan datang lagi. Aku akan membawa sesuatu yang mungkin bisa membangunkan ingatannya. Sebuah foto. Foto yang dulu diambil tepat di depan rumah kami, di hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam ini, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan menyerah. Raka mungkin telah lupa pada Nisa. Tapi Nisa tak akan pernah berhenti mencari Raka. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika aku membuka laci tua di sudut kamar. Di dalamnya, tersimpan foto yang telah kusimpan selama 5 tahun terakhir. Foto yang diambil pada hari ulang tahun pernikahan kami. Waktu itu, Raka memelukku dari belakang,
Tertawa lepas sementara tangan kami memegang kue kecil yang dibuat seadanya. Wajah kami bahagia, sederhana, tapi tulus. Aku menatap foto itu lama sekali. Jemariku bergetar ketika menyentuh pinggirannya yang mulai menguning. Lalu, tanpa pikir panjang, aku memasukkan foto itu ke dalam tas kain kecil. Hari ini, aku akan menemuinya lagi. Langkahku cepat, tapi hati ini semakin berat. Entah kenapa, aku merasa seperti akan membuka pintu masa lalu yang sudah lama tertutup. Namun takdir seakan menuntunku ke arah yang sama, ke rumah kecil di ujung kampung, tempat pria bernama Rian tinggal bersama ibu angkatnya. Ketika aku sampai di sana, rumah itu tampak sepi. Pintu depannya terbuka sedikit, membiarkan angin pagi masuk dan mengibaskan tirai lusuh yang tergantung di jendela. Aku berdiri di depan pagar bambu, menatap ke dalam. "Rian," panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku memanggil lagi, sedikit lebih keras. "Rian?" Beberapa detik kemudian, suara lembut seorang perempuan menjawab dari dalam. "Rian lagi ke pasar." "Nak, ada apa?" Aku segera mengenali suara itu, Ibu Wati. Aku masuk perlahan, menunduk sopan. "Permisi, Bu. Ini Nisa. Kemarin saya sempat ke sini." "Oh iya, Nak Nisa," katanya sambil tersenyum hangat meski wajahnya tampak pucat. "Maaf, Ibu nggak bisa berdiri. Badan Ibu lagi agak lemas." Aku duduk di kursi bambu di sampingnya. "Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma mau nitip sesuatu untuk Rian." Aku mengeluarkan foto itu dari tas. Ibu Wati memandangnya lama. "Wah, ini siapa, Nak?" Aku tersenyum tipis, meski hati ini terasa nyeri. "Itu foto saya dan suami saya, Bu. Namanya Raka." Ibu Wati menatap foto itu lebih dekat. Mirip sekali sama anak ibu ya, Rian?" Aku menelan ludah, suaraku bergetar. "Memang itu sebabnya saya ke sini, Bu. Saya ingin tahu, apa Ibu tahu asal-usul Rian? Dari mana dia dulu ditemukan?" Perempuan tua itu terdiam beberapa saat. Pandangannya menerawang ke arah jendela. 5 tahun lalu, Ibu menemukannya di pantai belakang hutan. Waktu itu ombak sedang besar, dan orang-orang bilang ada kapal nelayan yang tenggelam di laut utara. Rian terdampar di tepi pantai, tubuhnya penuh luka. Nafasnya tinggal sedikit. Ibu dan warga menolongnya. Sejak itu, dia tidak ingat apapun. Aku menutup mulut menahan tangis. Kapal nelayan. 5 tahun lalu. Itu persis waktu Raka dinyatakan hilang. Dia cuma ingat satu hal, lanjut Ibu Wati pelan. Waktu Ibu tanya siapa namanya, dia jawab pelan, "Ra," tapi tidak jelas. Jadi Ibu pikir mungkin dia bilang, "Rian." Sejak itu, kami panggil dia begitu. Air mataku mengalir deras. Jadi benar, Rian bukan nama pemberian Tuhan, tapi nama yang lahir dari kehilangan ingatan. Aku menatap ibu tua itu dengan perasaan yang campur aduk antara terima kasih dan duka. "Kalau boleh jujur, Bu," suaraku hampir tak terdengar. "Saya yakin Rian itu suami saya. Namanya Raka. Ia hilang 5 tahun lalu dalam kecelakaan kapal." Ibu Wati menatapku dalam, matanya perlahan berkaca-kaca. "Jadi, kamu istri Rian sebelum dia lupa segalanya?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Dan saya ingin menolongnya mengingat." Perempuan tua itu menghela napas panjang. "Nak Nisa, Ibu bisa lihat kamu tulus. Tapi Ibu juga takut. Kalau dia mengingat masa lalunya, mungkin dia akan pergi meninggalkan Ibu. Dan Ibu sudah terlalu sayang padanya. Dia seperti anak sendiri." Aku terdiam. Aku tahu perasaan itu. Aku juga tak ingin merebut apapun darinya. Aku menatapnya dengan lembut. "Saya tidak ingin mengambil dia dari Ibu, Bu. Saya cuma ingin dia tahu siapa dirinya. Biar dia punya 2 rumah untuk kembali, bukan kehilangan semuanya." Ibu Wati terisak pelan, mengusap matanya. "Kamu perempuan yang kuat, Nisa." Aku tersenyum getir. Saya hanya istri yang menolak berhenti percaya. Sore harinya, aku menunggu di dekat sungai tempat ia biasa mencuci botol. Airnya mengalir tenang, tapi di dadaku badai berkecamuk. Ketika kulihat sosoknya datang dari kejauhan, bahuku menegang.
Ia menenteng karung besar, wajahnya lelah tapi damai. Aku memanggil pelan, "Rian?" Ia menoleh, tampak terkejut melihatku. "Bu Nisa, kok di sini lagi?" Aku mengangkat foto yang kugenggam. "Saya mau kasih lihat sesuatu." Ia mendekat, menatap foto itu. Alisnya berkerut. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. "Ini, siapa?" Suaranya bergetar. "Itu saya, dan kamu," jawabku pelan. Ia terdiam. Matanya menatap foto itu tanpa berkedip. "Tidak mungkin. Lihat baik-baik. Itu kamu, Raka. Kamu suamiku. Kita tinggal di kampung nelayan, di tepi laut sana. Kau jatuh ke laut saat badai 5 tahun lalu. Semua orang bilang kau sudah tiada." Ia mundur setapak, wajahnya pucat. "Berhenti, Bu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu." "Tapi kamu ingat laut, kan?" desakku lembut. "Kamu sering ke pantai, kan? Kamu selalu menatap ombak lama sekali. Itu karena jiwamu tahu tempatmu berasal." Ia menatapku, dan air matanya jatuh tiba-tiba. Tangannya memegang kepala, menggigil. Saya sering mimpi," bisiknya. "Dalam mimpi itu ada seorang perempuan dan anak kecil. Tapi setiap kali saya coba lihat wajah mereka, semuanya kabur. Aku tak bisa menahan diri lagi." Aku mendekat, menggenggam tangannya erat. "Itu aku, Raka. Dan anak kita, Alia. Kau selalu menggendongnya di pantai. Kau janji akan pulang setiap kali berlayar." Tubuhnya melemah. Ia berlutut, memegang kepalanya. "Kenapa? Kenapa semua ini terasa benar tapi begitu sakit?" katanya lirih. Aku berjongkok di depannya, air mataku mengalir tanpa henti. "Karena itu hidupmu, Raka. Dan cinta tak bisa hilang, meski ingatanmu hilang." Ia menatapku lama. Dalam matanya, ada kebingungan, ada ketakutan, tapi juga sesuatu yang tak asing. Hangat, lembut, seolah jiwa lamanya sedang berjuang naik ke permukaan. Senja mulai turun, warna langit berubah jingga keunguan. Kami duduk berdua di tepi sungai tanpa suara. Hanya angin sore dan suara burung yang kembali ke sarang. "Kalau semua yang kamu bilang benar," katanya perlahan, "kenapa kamu baru sekarang datang?" Aku menarik napas panjang. "Karena aku baru menemukanmu sekarang. Aku mencarimu kemana-mana. Ke pelabuhan, ke rumah sakit, ke desa lain. Semua bilang kamu sudah mati. Aku hampir menyerah, sampai aku melihatmu di pasar hari itu." Ia menunduk, tangannya menggenggam lutut. "Mungkin Tuhan punya rencana. Mungkin aku memang harus lupa dulu supaya bisa belajar dari awal." Aku menatapnya dengan air mata yang belum kering. "Kalau begitu, biarkan aku jadi orang yang mengingatkanmu." Ia menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. "Saya butuh waktu, Bu Nisa. Semua ini terlalu tiba-tiba." Aku mengangguk. "Ambil waktu sebanyak yang kamu butuh. Aku tidak akan pergi." Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai gelap. "Saya nggak tahu apakah saya bisa jadi orang yang kamu cari. Tapi kalau memang benar saya pernah membuat kamu bahagia, saya ingin tahu siapa saya dulu." Aku berdiri di sampingnya. "Kalau kamu mau tahu siapa kamu," bisikku pelan, "lihat mataku. Di sana masih tersimpan semua kenangan tentangmu." Kami berdiri lama di sana, membiarkan malam turun perlahan. Dan di bawah cahaya redup senja, untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku melihat secercah cahaya di matanya. Sebuah pengakuan yang belum terucap, tapi sudah cukup untuk membuatku percaya bahwa cinta sedang menemukan jalannya kembali. Namun malam itu juga, aku sadar bahwa jalan menuju ingatan Raka bukanlah jalan yang mudah. Sinar di matanya mungkin menandakan harapan, tapi juga kebingungan. Ia berdiri lama, menatap langit yang mulai gelap, sementara aku hanya bisa menatap punggungnya dengan air mata yang menggantung di pelupuk mata. "Aku akan datang lagi besok," kataku pelan. Ia tidak menoleh, hanya menjawab, "Baik." Nada suaranya datar, tapi ada getar yang tak bisa disembunyikan. Aku berjalan pulang menyusuri jalan tanah yang mulai dingin oleh embun malam. Di setiap langkah, hatiku berdebar campur haru dan takut. Aku tahu aku telah menyentuh sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang hampir hilang, tapi belum benar-benar kembali. Keesokan paginya,
Langit tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, dan udara berbau tanah basah. Aku membawa sesuatu di tanganku, sebuah kotak kayu kecil yang dulu Raka buat sendiri. Di dalamnya ada cincin pernikahan kami yang selama ini kusimpan dengan hati-hati. Hari ini, aku ingin memberikannya padanya. Mungkin, benda kecil ini bisa menggoyahkan ingatan yang terkunci. Saat aku tiba di rumahnya, Ibu Wati sedang duduk di beranda. Wajahnya tampak lebih segar. Ia tersenyum melihatku. Pagi, Nak Nisa. Rian baru saja ke kebun pisang. Sebentar lagi juga pulang. Aku mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin bicara sebentar dengannya. Perempuan tua itu menatapku lembut. Nak, sejak kamu datang, anak itu berubah. Dia jadi sering diam, sering merenung. Kadang tengah malam ibu dengar dia bicara sendiri, seolah mengulang-ulang nama yang sama. Aku menatapnya dengan cemas. Nama siapa, Bu? Nama kamu, jawabnya lirih. Aku tertegun. Jantungku berdetak cepat. Jadi, perlahan-lahan, ingatannya mulai bangkit. Tak lama kemudian, Rian datang dari arah belakang rumah, membawa beberapa sisir pisang di pundaknya. Peluh menetes dari dahinya, dan saat melihatku, langkahnya sempat terhenti. Oh, Bu Nisa, katanya pelan, suaranya canggung. Ibu datang lagi. Aku berdiri. Aku harus bicara sebentar. Hanya kita berdua. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke bawah pohon jambu di belakang rumah. Aku mengikutinya. Kami berdiri berhadapan, di bawah langit mendung yang semakin pekat. Suasana hening begitu panjang sampai akhirnya aku membuka suara. Rian, atau Raka, aku tidak tahu harus memanggilmu apa sekarang. Tapi aku tahu satu hal, kamu bukan orang asing bagiku. Ia menatap tanah, tidak berani menatap mataku. Saya tidak tahu harus bilang apa. Setiap kali saya melihat ibu, rasanya dada saya sesak. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar tapi tertahan. Aku membuka kotak kecil di tanganku, memperlihatkan dua cincin emas yang mulai kusam. Ini cincin pernikahan kita. Kau sendiri yang membuat kotaknya. Lihat ini. Aku mengangkat cincin itu, memperlihatkan ukiran kecil di dalamnya, RN dan selamanya. Rian menatap cincin itu, dan seketika tubuhnya kaku. Tangannya bergetar saat menyentuh benda itu. Saya pernah lihat ini, di mimpi saya. Katanya nyaris berbisik. Aku menatapnya penuh harap. Itu bukan mimpi, Raka. Itu bagian dari hidupmu. Kita menikah 5 tahun lalu di masjid kecil dekat pelabuhan. Kau janji akan selalu melindungiku. Ia memejamkan mata. Wajahnya meringis menahan sakit. Berhenti, tolong, berhenti dulu. Kepala saya sakit. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Hadapi saja. Jangan lari dari masa lalumu, Raka. Ia menggeleng keras. Saya bukan Raka. Saya Rian, teriaknya. Rian yang hidup di sini, yang punya ibu yang menyelamatkan hidup saya. Kalau saya Raka, kenapa saya nggak ingat satupun tentangmu? Aku terdiam. Suaranya menggema di telingaku. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah di bawah kami. Karena kau terluka, kataku lirih. Kau kehilangan ingatan karena kecelakaan itu. Tapi hatimu belum lupa. Itulah kenapa setiap kali kau lihat aku, kau gelisah. Karena jiwamu tahu siapa aku. Ia menatapku lama, air hujan mengalir di wajahnya. Kalau memang benar begitu, kenapa Tuhan buat aku lupa? Apa karena aku pernah menyakiti kamu? Pertanyaan itu menghantamku seperti badai. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak, Raka. Kau tidak pernah menyakitiku. Kau hanya pergi tanpa pamit. Ia menunduk, menatap tanah yang mulai tergenang air. Saya bingung, Nisa. Di sini, saya punya ibu. Perempuan yang menemukan saya, merawat saya, bahkan menganggap saya anak sendiri. Kalau saya benar Raka, berarti saya juga suamimu. Tapi bagaimana bisa saya memilih di antara kalian berdua? Aku memejamkan mata, menahan air mata yang mulai jatuh. Aku tidak meminta kau memilih, Raka. Aku hanya ingin kau tahu siapa dirimu sebenarnya.
Supaya kamu tidak hidup dalam kebohongan yang bahkan bukan kamu yang menciptakannya. Ia menatapku dalam, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, ada air mata di matanya. Saya takut, Nisa, katanya jujur. Takut kalau saya mengingat semuanya, hidup saya sekarang akan hancur. Takut kehilangan Ibu Wati yang sudah seperti malaikat bagi saya. Tapi saya juga takut setiap kali melihat kamu. Karena hati saya bereaksi aneh, antara rindu dan sakit. Aku menggigit bibir, menahan isak. Mungkin karena cinta tidak bisa dihapus, meski ingatan bisa hilang. Kami berdiri dalam diam cukup lama. Hujan semakin deras, membasahi pakaian kami. Tapi tidak ada satupun dari kami yang beranjak. Hanya suara hujan dan degup jantung yang terasa jelas di antara kami. Rian perlahan meraih kotak kayu di tanganku, lalu menatapnya lama. Saya butuh waktu, katanya pelan. Tapi saya janji akan mencoba. Saya akan cari tahu siapa saya sebenarnya. Aku menatapnya dengan air mata yang bercampur hujan. Aku akan menunggu. Hari-hari berikutnya, aku melihat perubahan pada dirinya. Ia lebih sering duduk di tepi laut, menatap ombak berjam-jam tanpa bicara. Kadang aku mengintip dari jauh, takut mengganggu prosesnya. Suatu sore, aku melihatnya berdiri di tepi pantai, memegang sesuatu di tangannya. Saat aku mendekat, ternyata cincin itu. Ia memandangi benda kecil itu dengan mata basah. Saya ingat sesuatu, katanya pelan ketika aku sudah cukup dekat. Aku tertegun. Apa? Saya ingat suara perempuan tertawa di pantai. Suara anak kecil yang memanggil, "Ayah." Dan saya ingat perahu yang terombang-ambing sebelum semuanya gelap. Air mataku jatuh deras. Aku menutup mulut, menahan isak. Itu kita, Raka, bisikku. Itu aku dan Alia. Ia menatapku, air matanya jatuh di antara hujan yang belum reda sepenuhnya. Saya masih belum ingat semuanya, tapi hati saya tahu bahwa kamu bukan orang asing. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak butuh kau mengingat semuanya sekarang. Aku hanya butuh kau percaya bahwa yang kau rasakan itu nyata. Ia tersenyum samar. Mungkin, cinta memang lebih kuat dari ingatan. Aku tersenyum di balik air mata. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan kenangan yang menggantung di udara. Tapi di balik kehangatan itu, hatiku bergetar dengan ketakutan yang baru. Karena aku tahu, semakin banyak yang ia ingat, semakin besar pula rasa bersalah yang akan menghantamnya. Dan aku mulai menyadari satu hal yang belum ku ketahui, bahwa di balik rahasia laut yang menyelamatkannya, mungkin tersimpan kebenaran pahit yang belum siap aku dengar. Aku menatap laut lepas di depan kami. Ombak berdebur lembut, seolah menyimpan rahasia di dasarnya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja akan memasuki babak paling menyakitkan. Beberapa hari setelah pertemuan di pantai itu, suasana hatiku selalu campur aduk. Di satu sisi aku bahagia karena Raka mulai mengingat potongan masa lalunya. Namun di sisi lain, aku merasakan firasat aneh. Seperti ada sesuatu yang besar dan pahit sedang menunggu untuk terbongkar. Raka, atau Rian, semakin sering melamun. Kadang, ia berhenti di tengah jalan, menatap sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Aku pernah memergokinya menatap foto pernikahan kami yang kuberikan, lalu tiba-tiba menangis tanpa suara. Tapi setiap kali kutanya, ia hanya menjawab, ada hal yang saya lihat di kepala saya, tapi tidak bisa saya pahami. Aku mencoba sabar. Aku tahu proses ini tidak mudah. Namun malam itu, segalanya berubah. Langit gelap pekat. Hujan turun deras, disertai kilatan petir yang sesekali menerangi jendela. Aku terbangun karena suara ketukan di pintu. Suara itu lemah tapi tergesa. Aku segera bangkit, mengenakan selendang, lalu membuka pintu. Di depan sana, berdiri Ibu Wati dalam kondisi basah kuyup. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. "Nisa, tolong, Rian pingsan," katanya dengan suara bergetar. Aku terkejut. Astaga, Bu, di mana dia? Di rumah, tadi dia tiba-tiba jatuh, kepala terbentur. Sekarang badannya panas tinggi. Tanpa pikir panjang, aku berlari bersamanya menuju rumah reot itu. Hujan membasahi tubuh kami, tapi aku tak peduli. Saat sampai, kulihat Raka terbaring di lantai dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi wajahnya.
dan dari pelipisnya mengalir darah tipis akibat benturan. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Raka, dengar aku, ini aku, Nisa. Bangun, sayang." Ia membuka matanya sedikit, napasnya berat. "Aku ingat sesuatu." Suaranya parau. Laut, badai, dan seseorang. Aku menatapnya dengan panik. "Siapa? Raka? Siapa yang kamu ingat?" Tapi sebelum sempat menjawab, tubuhnya kembali lemas. Ibu Wati menangis di sudut ruangan, sementara aku berusaha menenangkan diri. Dengan bantuan beberapa tetangga, kami memanggil bidan desa. Setelah diperiksa, bidan berkata bahwa Raka kelelahan dan mengalami demam tinggi akibat stres berat. Malam itu aku duduk di sampingnya, menjaga tanpa henti. Sesekali ia mengigau. "Maafkan aku nggak bisa selamatin mereka," katanya dalam tidur. Kata-kata itu membuat dadaku nyeri. Siapa yang ia maksud, mereka? Keesokan paginya, Raka terbangun dengan wajah pucat. Aku menyodorkan segelas air hangat. Ia menatapku lama sebelum berkata pelan, "Aku melihat sesuatu dalam mimpi itu, Nisa." Aku duduk di sebelahnya, berusaha tenang. "Apa yang kamu lihat?" Ia menatap langit-langit, matanya kosong. Aku melihat perahu kami terbalik. Aku mendengar teriakan teman-temanku, satu persatu hilang ditelan ombak. Aku berusaha menolong mereka, tapi ombaknya terlalu kuat. Ada yang sempat berpegangan pada tanganku, tapi aku kelepasan. Aku rasa dia meninggal karena aku. Aku menutup mulut, menahan tangis. "Raka, itu bukan salahmu." Ia menggeleng lemah. Aku ingat wajahnya, Nisa, wajah sahabatku sendiri. Dan sebelum perahu tenggelam, aku dengar dia berteriak, menyalahkanku. Air matanya jatuh, dan aku hanya bisa memeluknya erat. "Kau tidak bermaksud menjatuhkannya. Itu kecelakaan." "Tapi kenapa aku masih hidup dan mereka tidak?" katanya lirih. "Mungkin aku memang pantas lupa, supaya aku tidak harus hidup dengan rasa bersalah." Aku terdiam. Seketika aku mengerti, ingatan yang selama ini menghilang bukan hanya karena luka di kepala, tapi karena luka di hati yang terlalu dalam untuk diingat. Beberapa hari kemudian, hujan reda. Udara pagi terasa segar, tapi suasana hatiku tetap berat. Aku pergi ke dermaga tua tempat dulu para nelayan berkumpul. Di sana, aku bertemu seorang pria tua bernama Pak Surip, mantan teman melaut Raka. Aku menghampirinya pelan. "Pak Surip, apa Bapak ingat tentang kecelakaan kapal 5 tahun lalu?" Wajah pria itu berubah muram. "Ah, peristiwa itu. Siapa yang bisa lupa? Waktu itu badai datang tiba-tiba. Raka adalah satu-satunya yang selamat, tapi kami semua kira dia juga hilang karena tak ditemukan." Aku menatapnya kaget. "Jadi Bapak tahu dia selamat?" Pria itu menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti. Kami cuma menemukan serpihan perahunya. Tapi sebelum badai, aku sempat lihat sesuatu, mereka sempat bertengkar." Aku menahan napas. "Bertengkar? Dengan siapa?" "Dengan Darto," jawabnya lirih. "Sahabatnya sendiri. Mereka berdebat soal uang hasil tangkapan. Darto menuduh Raka curang karena membagi hasil tak adil. Raka membela diri, tapi Darto emosi, dan saat badai datang, keduanya masih saling dorong di perahu. Dunia seakan berhenti berputar. Jadi, yang ia maksud di mimpinya, sahabatnya itu." Pak Surip mengangguk pelan. "Setelah badai, jasad Darto ditemukan di pantai seberang. Banyak yang bilang Raka tenggelam bersama dia, tapi rupanya Tuhan masih memberinya hidup." Aku memegang dadaku. Kini semuanya masuk akal. Ingatan yang hilang, rasa bersalah yang menghantui, dan ketakutan setiap kali melihat laut. Raka menghapus dirinya sendiri karena tidak sanggup memaafkan dirinya. Sore itu aku kembali ke rumah Raka dengan hati berat. Ia duduk di beranda, menatap sawah yang mulai menguning. Saat aku datang, ia tersenyum tipis. "Aku tahu kamu akan datang," katanya pelan. Aku duduk di sampingnya. "Aku tahu semuanya, Raka." Ia terdiam. "Tentang Darto?" Aku mengangguk. Ia menatap jauh ke horizon. Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku nggak mau dia mati. Aku sudah berusaha menolong.
Tapi ombaknya terlalu kuat. Aku masih ingat matanya, Nisa. Matanya penuh kemarahan sebelum ombak menariknya. Aku menggenggam tangannya. Kau bukan pembunuh, Raka. Kau hanya korban dari amarah dan badai. Ia menggeleng lemah. Tapi aku merasa hidupku bukan lagi milikku sejak hari itu. Mungkin itu sebabnya Tuhan biarkan aku lupa. Karena kalau aku ingat, aku nggak akan sanggup. Air mataku jatuh lagi. Aku ingin memeluknya. Tapi ia menatapku dengan mata yang sayu. Tapi kamu tahu, Nisa? Setelah kamu datang, perlahan-lahan aku mulai merasa hidup lagi. Tapi di sisi lain, aku takut. Aku takut kalau aku ingat semuanya, aku akan kehilangan diriku yang sekarang. Aku tersenyum pahit. Kamu tidak akan kehilangan siapapun, Raka. Ingatan tidak menghapus yang sekarang, hanya menambah kedalaman pada siapa kamu sebenarnya. Ia menatapku, dan dalam tatapan itu aku melihat dua hal sekaligus. Rasa cinta yang masih tersisa, dan rasa bersalah yang belum pergi. Malam mulai turun. Aku pamit pulang, tapi sebelum aku pergi, Raka berkata sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Nisa, panggilnya. Aku menoleh. Kalau aku benar-benar mengingat semuanya nanti, dan ternyata aku bukan orang yang pantas untukmu, apa kamu masih mau menerimaku? Aku memandangnya lama. Hujan kecil mulai turun lagi, membasahi tanah yang dingin. Aku tersenyum samar, menahan tangis yang hampir pecah. Cinta yang sejati tidak lahir dari kesempurnaan, Raka. Ia lahir dari luka yang disembuhkan bersama. Ia menunduk, wajahnya tenggelam dalam bayangan malam. Mungkin, aku baru benar-benar hidup kalau aku belajar memaafkan diriku sendiri. Aku berjalan pulang dengan langkah berat. Di sepanjang jalan, suara hujan mengiringi pikiranku yang kalut. Raka memang mulai mengingat. Tapi bersamaan dengan itu, luka lama juga terbuka semakin dalam. Dan aku tahu, semakin jauh aku masuk ke masa lalunya, semakin besar risiko aku kehilangan dia lagi. Namun satu hal sudah jelas, kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Laut mungkin bisa menelan jasad, tapi tidak dengan dosa dan cinta. Keduanya akan selalu mengapung, menunggu saatnya ditemukan kembali. Aku menatap langit gelap di atas kepala, lalu berbisik lirih. Tuhan, kuatkan aku. Karena cinta ini tidak sedang menuju kebahagiaan, tapi menuju kebenaran. Doa itu terus terulang di kepalaku ketika malam turun dengan sunyi yang mencekam. Angin laut berhembus lembab, membawa aroma asin yang menembus jendela rumahku. Aku duduk memandangi lampu minyak di meja. Nyalanya bergoyang lembut seolah menari bersama gelisah di dadaku. Aku tahu, setelah kebenaran terkuak, tak ada jalan untuk kembali seperti dulu. Tapi cinta ini terlalu dalam untuk kutinggalkan begitu saja. Raka sedang berjuang melawan dirinya sendiri, antara ingatan yang ingin bangkit dan rasa bersalah yang menahannya di masa lalu. Dan aku hanya bisa menemaninya dari jarak yang menyakitkan. Malam itu, pintuku diketuk perlahan. Suara langkah berat di luar membuat jantungku berdetak kencang. Saat kubuka, Raka berdiri di ambang pintu dengan wajah basah oleh hujan. Matanya merah, seolah baru saja menangis. Nisa, aku nggak bisa tidur. Suaranya parau. Setiap kali aku pejamkan mata, aku dengar suara laut. Suara orang berteriak minta tolong. Aku nggak tahu apakah itu mimpi atau ingatan. Aku menariknya masuk, memberinya handuk dan secangkir teh hangat. Ia duduk di kursi, menggenggam cangkir itu erat-erat, tapi tidak meminumnya. Aku takut, Nisa, katanya pelan. Semakin banyak yang aku ingat, semakin aku merasa bukan diriku sendiri. Kadang aku lihat wajahmu di kepalaku, tersenyum, tapi kemudian berubah jadi menangis. Aku merasa telah membuatmu menderita bahkan sebelum aku hilang. Aku duduk di hadapannya, menatapnya dalam. Raka, kamu nggak pernah membuatku menderita. Yang membuatku menderita adalah kehilanganmu. Ia mengangkat wajah, menatapku lama. Air matanya jatuh perlahan. Aku ingin percaya. Tapi kalau aku benar-benar Raka, berarti aku meninggalkanmu tanpa berpamitan. Aku biarkan kamu hidup sendiri 5 tahun. Menanggung luka itu sendirian. Bagaimana aku bisa menebus semua itu? Aku menggeleng pelan. Kau tidak perlu menebus apapun. Kau hanya perlu pulang. Keheningan turun. Di luar,
Suara hujan mulai reda, berganti dengan bunyi katak di sawah yang bersahutan. Raka menatap tangannya yang bergetar. Aku janji akan berusaha. Nisa, aku ingin mengenang semuanya, meski sakit. Aku ingin mengingat wajah anak kita. Air mataku tak tertahan lagi. Aku menggenggam tangannya, membiarkannya bersandar di bahuku. Tubuhnya gemetar, tapi di tengah kegetaran itu, aku bisa merasakan sesuatu yang perlahan kembali, kehangatan yang dulu hilang. Kalau ingatan itu datang kembali, bisikku pelan, jangan takut. Aku akan di sini, menemanimu. Raka menutup matanya. Terima kasih, karena tidak menyerah padaku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, kami duduk dalam diam yang tidak lagi menyakitkan. Di antara luka dan penyesalan, ada harapan kecil yang tumbuh. Harapan bahwa cinta yang pernah tenggelam mungkin bisa berlayar lagi, meski dengan layar yang sobek dan angin yang tak menentu. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka memintaku membawanya ke rumah kami dulu. Rumah kecil di tepi laut, tempat segala kenangan kami tertinggal. Aku sempat ragu, takut kenangan itu justru membuatnya semakin hancur. Tapi di matanya ada tekad yang tidak lagi samar. Kau yakin ingin ke sana? Tanyaku. Ia mengangguk pelan. Kalau aku ingin mengingat, aku harus melihat tempat di mana semuanya dimulai. Perjalanan menuju rumah itu terasa panjang dan sunyi. Jalan setapak yang dulu sering kami lalui kini dipenuhi rumput liar. Pohon kelapa di depan rumah tumbuh lebih tinggi, dan ke tembok yang dulu berwarna biru laut kini memudar, terkelupas dimakan waktu. Raka berhenti di depan pagar kayu yang sudah hampir roboh. Nafasnya berat. Ia memandangi rumah itu lama, seolah menatap potongan dirinya yang hilang di masa lalu. Aku pernah di sini, gumamnya. Aku membuka pintu perlahan. Aroma debu dan kayu basah langsung menyergap. Semua benda masih di tempatnya. Kursi kayu tua, meja kecil di mana kami biasa makan bersama, dan bingkai foto di dinding yang menampakkan wajah kami bertiga. Aku, Raka, dan Alia. Ketika pandangannya jatuh pada foto itu, tubuhnya kaku. Itu. Suaranya serak. Aku mendekat, menggenggam lengannya. Itu kita, Raka. Itu rumah kita. Itu kenangan yang menunggumu pulang. Ia melangkah pelan mendekati meja, jari-jarinya bergetar ketika menyentuh bingkai foto itu. Aku ingat, aku yang menggantungnya, bisiknya. Hari itu hujan, dan Alia menangis minta digendong. Suaranya pecah, air mata jatuh tanpa ia sadari. Tuhan, aku ingat, Nisa. Aku ingat semuanya. Aku tak mampu menahan diri. Aku memeluknya erat, membiarkan air mataku jatuh di bahunya. Raka terisak, suaranya parau. Aku meninggalkanmu. Aku biarkan kau menanggung semuanya sendirian. Tidak, Raka, kataku sambil menatap matanya. Kau tidak meninggalkan kami. Kau hanya tersesat di antara takdir dan waktu. Sekarang kau sudah pulang. Ia memelukku semakin erat, seolah takut jika kenangan itu kembali pergi. Untuk sesaat, semua terasa berhenti. Angin laut, debur ombak, bahkan waktu seolah dia menyaksikan dua hati yang akhirnya bertemu kembali setelah terpisah oleh takdir. Namun di balik keharuan itu, aku tahu sesuatu masih mengganjal di dalam dirinya. Tatapannya penuh cinta, tapi juga duka. Dan aku bisa merasakannya. Ada keputusan besar yang perlahan tumbuh di hatinya. Sesuatu yang akan kembali menguji cinta kami yang baru saja ditemukan. Malam itu, kami duduk di teras rumah lama. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang dulu begitu ku kenal. Bulan menggantung setengah di langit, memantulkan cahaya pucat ke wajah Raka yang dia menatap ombak jauh di sana. Raka? Panggilku pelan. Ia menoleh, senyumnya lemah. Nisa, ada sesuatu yang harus aku katakan. Nada suaranya membuat dadaku langsung berdebar. Aku tahu kalimat setelah itu tidak akan mudah didengar. Ia menarik napas panjang, menatap laut seolah mencari kekuatan di sana. Aku ingat semuanya sekarang, katanya lirih. Bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang ibu angkatku, Ibu Wati. Saat aku hanyut dan terdampar di pantai, dia yang menolongku. Dia menyelamatkanku dari kematian. Dia merawatku seperti anaknya sendiri. Tanpanya, mungkin aku tidak akan hidup sampai hari ini. Aku menatapnya diam-diam,
menunggu kalimat yang kutakutkan keluar dari bibirnya. Sekarang dia sedang sakit. Aku nggak bisa ninggalin dia. Nisa, aku berutang nyawa padanya. Hatiku seperti diremas. Suaraku tercekat. Jadi, kau akan tinggal bersamanya? Ia mengangguk pelan, menunduk. Iya. Aku akan tetap di sisinya sampai dia tiada. Aku harus menepati janji itu. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi bagaimana dengan aku, Raka? Dengan kita? Dengan Alia yang menunggumu pulang? Ia menatapku penuh iba. Matanya basah. Kau tahu aku mencintaimu, Nisa. Tapi cinta bukan hanya tentang bersama. Kadang cinta juga tentang memenuhi janji dan menebus kebaikan orang lain. Aku memalingkan wajah, menatap laut yang kini tampak kabur oleh air mata. Aku sudah kehilanganmu sekali, Raka. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk kehilanganmu lagi. Ia menggenggam tanganku, jari-jarinya dingin tapi lembut. Kau tidak kehilangan aku. Aku hanya berpulang ke dua tempat sekaligus. Kepada masa lalu yang melahirkan aku, dan kepada takdir yang menyelamatkanku. Hening. Hanya suara ombak yang memecah kesunyian. Aku menatap rumah ini, rumah yang dulu kami bangun dengan cinta, tapi kini terasa seperti museum kenangan. Malam itu aku sadar, terkadang cinta tidak berakhir dengan kepemilikan, tapi dengan keikhlasan. Pagi menjelang, aku berdiri di depan rumah ibu angkatnya. Raka memandangku dari pintu, wajahnya penuh air mata. Aku tersenyum, meski hati ini hancur. Pergilah, Raka. Jagalah dia seperti kau pernah menjagaku. Aku akan menunggumu, bukan untuk kembali, tapi sampai doa kita bertemu di langit yang sama. Aku berbalik, melangkah pergi. Air mataku mengalir deras. Di belakangku, ku dengar pintu rumah itu tertutup perlahan. Dan di rumah Reo tempat pertama kali aku mengikutinya, aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku mengerti